Dewan Guru, sepertinya masih banyak Dewan Guru yang belum memahami cara pengisian dari form penilaian guru. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian dari penilaian guru yang ada di file yang saya share di hari Minggu. Nah, ini untuk perolehan akhir nilai SAS adalah dengan menjumlahkan semua total perolehan peserta didik pada semester ganjil yang meliputi tugas, ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang sudah dibobotkan sesuai dengan bobot yang ada. Nah, ini masih banyak yang bingung cara menilainya itu bagaimana, kok bisa ketemu ini, kok bisa ketemu ini bagaimana, bisa ketemu 8, bisa ketemu 15. Caranya itu pertama, kita kalau ingin mengisi total lingkup materi tugas, ini kita harus melihat kolom yang ada di tabel formatif. Nah, tabel formatif ini yang untuk lingkup materi 1, 2, 3 ini seperti bab kalau di dalam pembelajaran ini, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, di dalam bab ini pasti ada yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada banyak. Nah, ini tergantung dan disesuaikan oleh Dewan Guru. Ini kebetulan saya misalkan bab 1 untuk tujuan pembelajaran 1 dan 2-nya saya sudah tuntaskan untuk anak-anak, maka saya langsung beri nilai, contohnya 70 dan 80 untuk TP1 dan TP2. Nah, untuk mendapatkan nilai total mudah saja, tinggal kita masuk ke kolom nilai total di lingkup materi 1, kita jumlahkan nilai TP1 dan TP2, kita bagikan 2. Untuk rumusnya seperti ini. Kalau sudah, kita enter saja, nanti ketemu hasilnya. Ini berlaku untuk semua kolom di lingkup materi 2 dan 3. Nah, ini juga disesuaikan. Seandainya misalkan Bapak Ibu itu menyelesaikan hanya satu lingkup materi, ya nggak apa-apa, berarti satu lingkup materi yang nanti dimasukkan ke total lingkup materi yang ada di kolom ini. Cuma nanti pembaginya beda, karena yang kita total itu adalah nilai yang ada di lingkup materi total 1, 2, dan 3. Nah, ini ya, 1, 2, 3. Nah, karena ada 3, maka pembaginya saya bagi 3. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ada hanya 2 lingkup materi, maka ini dibagi 2 dan seterusnya. Baru setelah kita buat rumus seperti ini, kita kalikan dengan bobotnya 10%. Setelah ketemu atau setelah kita tuliskan rumusnya, maka tinggal kita enter, maka ketemu hasil akhirnya 8. Nah, sudah kita menyelesaikan nilai total lingkup materi. Untuk yang selanjutnya ada total sumatif lingkup materi. Ini di kolom sumatif lingkup materi ini, Bapak Ibu. Nah, ini itu ulangan harian. Jadi lingkup materi 1, dari ini kita berikan ulangan harian anak-anak. Nah, ini anak-anak mendapatkan hasil 70 misalkan. Ya sudah, kita tulis di sini. Lingkup materi 2, 76 dan seterusnya. Kebetulan saya 3 ujian atau ulangan harian atau asesmen sudah saya berikan, maka untuk cara menghitungnya tinggal masuk ke kolom total sumatif lingkup materi ini, kita jumlahkan ketiga hasil ulangan harian anak-anak 1, 2, 3 dibagi dengan 3, kita kalikan 20%. Rumusnya sama dengan total lingkup materi, hanya pengaliannya saja yang disesuaikan bobot persennya. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga tergantung Bapak Ibu. Kalau hanya satu ulangan harian ya cukup 1 saja. Jadi nanti tinggal dibagi 3 dikali 20%. Demikian. Dibagi 1 maksud saya. Karena hanya ada 1 ulangan harian. Kalau ada 2 ya dibagi 2. Kalau ada 3 dibagi 3 dan seterusnya. Nanti kita enter, maka hasilnya ketemu 15. Nah, untuk UTS dan SAS ini mudah sekali. Tinggal kita masuk ke nilai STS, kita lihat di sini ada kolom total STS. Ini tinggal kita kalikan saja langsung nilai STS dikali 30%, maka nanti hasilnya ketemu 26. Nah, ini juga sama untuk total nilai SAS, tinggal kita masuk ke nilai SAS. Setelah itu kita kalikan dengan 40%, maka hasilnya sudah ada semua. Nah, untuk di total nilai akhir kok bisa ketemu 84, Pak? Ini dari mana? 84 ini adalah jumlah
total nilai dari 8 ditambah 15 ditambah 26 ditambah 36, maka hasilnya ketemu 84. Nah, ini kenapa kok saya minta yang seperti ini? Karena yang pertama untuk arsip Bapak Ibu, karena saya takutkan adalah kita sekarang sudah berganti pengawas, dan pengawas kita guru penggerak, maka untuk menghindari adanya sidak dadakan, kalau misalkan ada penilaiannya dapat dari mana, maka kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan arsipnya atau filenya, ini bisa Bapak Ibu simpan manakala nanti diminta oleh pengawas, tinggal diberikan. Nah, ini ada sudah rekapan penilaiannya dan seterusnya. Nah, ini masa satu-satu Pak cara pengisiannya? Kalau di Excel itu tinggal ditarik saja kolomnya ke bawah seperti ini. Ini di sini ada kotak kecil, ini tinggal ditarik ke bawah. Ini dihapus dulu. Ini kita tarik ke bawah seperti ini Bapak Ibu. Ini juga berlaku untuk semua. Bisa kita tarik seperti ini. Ini juga bisa kita tarik satu-satu seperti ini. Nah, ini juga memudahkan Bapak Ibu ketimbang harus menulis di buku dan bawa kalkulator. Maksud saya Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan di Excel itu lebih efisien. Jadi untuk contohnya seperti ini, misalkan ini ya, saya mengisi 80 dan 70, maka di sini sudah langsung otomatis berganti. Ini juga misalkan 78 dengan 78. Nah, ini di kolom total juga langsung berganti. Nah, kalau dimanualkan kan tidak bisa langsung keluar seperti ini. Makanya saya buatkan form seperti ini agar Bapak Ibu mendapat arsip, dan yang kedua memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi, mengefisienkan waktu. Nah, kalau sudah selesai pun nanti di sini juga bisa langsung keluar rumusnya. Kalau yang ini belum keluar karena kita belum isi di sumatif lingkup materi. Ini kita coba isi 70, 76 dan 78. Maka di sini langsung keluar angkanya 15 dan seterusnya. Ini misalkan untuk UTS 80, di sini juga otomatis keluar. Ini misalkan 100, di sini juga otomatis keluar. Nah, ini langsung ketemu nilai akhir. Nah, ini juga sama, kita langsung sorot saja. Nilai total ini sama didapat dari sini, ya, dari kolom nilai akhir. Nah, maka setelah semua terekap seperti ini, Bapak Ibu tinggal mengkopikan, ya, mengkopikan hasilnya. Kita minimize dulu, kita taruh seret di pojok kanan atas, kita kita tarik ke bawah, kita masuk ke rekapitulasi yang file yang baru saya share subuh barusan. Kita tarik ke atas pojok kiri, kita lebarkan, kita ke TKR. Misalkan nilai SAS ini diperoleh dari nilai akhir ini Bapak Ibu, nilai total. Kalau sudah, kita tinggal kopikan saja. Ini contoh 2 saya copy, tinggal copy. Setelah itu kita klik kanan di sini, kita paste yang ini, kita pilih yang values. Kita pilih yang value, nanti ketemu nilainya langsung tercopy seperti ini. Nah, ini juga mengefisienkan kinerja Bapak Ibu, cepat gitu, jadi nggak lama. Baru setelah selesai ini kita tambahkan CP-nya, misalkan seperti yang UTS kemarin, ditambahkan dengan tambahan materi dari Bapak Ibu selama UTS selesai sampai semester 1 ini berjalan. Contoh misalkan ini peserta didik berkemampuan sangat baik pada materi algoritma dan struktur data misalkan. Nah, ini disesuaikan Bapak Ibu. Misalkan kalau 84 itu baik. Ini juga sama, ini kita tinggal seret saja ke bawah.
kita seret langsung ke bawah sama. Nanti kita tinggal sesuaikan berkemampuan baik atau sangat baik atau cukup atau kurang. Hal ini kalau misalkan banyak komanya, tinggal kita blok nilainya, terus kita klik kanan format cell. Setelah itu kita ke number, kita decimal place-nya kita kurangi sampai 0, maka dia akan masuk ke pembulatan. Kalau misalkan nilainya 84,51, maka dia akan menjadi 85 karena pembulatan nilai itu di atasnya 50, komanya di atasnya 50. Jadi kita turunkan, maka dia langsung jadi nilai bulat seperti ini. Ini nanti di form inilah yang nanti akan dikirimkan Bapak Ibu ke wali kelas, yang nanti wali kelas langsung mailing ke raport atau ledger. Kemudian contoh dari saya, ya ini mohon maaf karena agak rumit karena ya itu tadi, karena berganti pengawas ke guru penggerak yang ditakutkan nanti dimintai nilai aslinya, ini ketemunya kok bagaimana kok bisa dapat seperti ini. Nah ini jaga nih biar Bapak Ibu nanti nggak kerja 2 kali. Dan itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.